Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada malam ini, Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-22. Selamat mendengarkan. Atmaja pun bercucuran air matanya setelah segala ikhtiar hendak menahan-nahan air mata itu nyata sudah sia-sia pula. Ratna, anakku, demikian kata ibunya sambil menangis. Di atas tikar sembahyang tidak putus-putusnya ibu meminta pada Rabbul Alamin supaya ibu dapat jua dipertemukan dengan engkau sebelum ibu berpulang ke negeri yang kekal. Pinta ibu berlaku jua anakku. Maka diraba dan disapu-sapulah muka anaknya, tangis bercampur dengan gelak, hingga lakunya tak berbeda dengan laku orang yang berubah pikiran. Bu, ibu, kata Ratna setelah mengeringkan air matanya dan melepaskan diri dari pangkuannya. Bilakah rambut ibu menjadi putih waktu Nana meninggalkan ibu? Belum ada sehelai jua rambut ibu yang putih. Ya, jika engkau meninggalkan rumah seumur manusia, jangan pula engkau heran bila mendapat ibumu sudah tua. Setahun, Bu. Baru setahun lebih kita bercerai. Setahun lebih pula ia berpuasa, Nana, kata ayahnya. Pekerjaannya hanya 3, ke dapur, ke sumur, dan sembahyang di tikar. Tengah-tengah malam buta ibumu bangun untuk sembahyang hajat. Tapi ayah pun lekas pula jadi tua, kata Ratna dengan bersenda. Jika kulihat keadaan ibu bapakku, sudah patut pula aku menjadi nenek. Ayahmu menjadi tua karena berhujan dan berpanas, kata ibu Ratna. Kawan sejawatnya hanyalah pacul, hampir tiap malam ia tidak memicingkan mata. Sekalian orang yang ada termenung melihat laku pertemuan itu, maka Sudarma membawa Ratna ke sebuah kamar yang hanya sebuah saja di rumah itu. Ratna memandang dengan heran sambil tersenyum akan tempat tidur yang berkelambu sutra berlapis-lapis dan dihiasi dengan bunga dan pita-pita sutra berwarna-warna. Lalu bertanya, "Kau pengantin, Dar?" Sebelum Sudarma menyahut, ibu dan bapaknya sudah masuk ke kamar itu, lalu membawa duduk kedua anaknya. Nana, demikian Atmaja berkata dengan suara gemetar. Duduklah, dengarkan ayah berkata. Ratna pun duduklah bersimpuh di muka ayahnya dengan darah berdebar-debar. Nana, kata Atmaja pula, sebab engkau sudah besar, sudah patut bersuami. Wajib bagi ayah menyampaikan permintaan orang kepadamu. Karena sudah ditimbang lebih daripada patut orang itu buat jodohmu oleh kami bertiga. Ibu, adikmu, ayahmu. Dr. Suparta menghendaki engkau akan jadi istrinya. Kami bertiga sudah semufakat menerima dia. Sukakah engkau? Ratna menundukkan mata membayangkan warna merah pada pipi dan kedua daun telinganya. Maka menyahutlah ia. Nana baru bangkit dari kubur. Waktu masih panjang. Maksud ayah hendak bercerai pulakah dengan Nana seketika juga? Bercerai dengan jalan ini sudah pada tempatnya, Nana. Jakarta Tagog Apu 4 jam di jalan. Berceraikah itu artinya? Alangkah senang hati ayah, alangkah senang hati ibumu di hari tua kami ini. Bila kami boleh meletakkan batu kepala kami buat penghabisan sekali ke Kalang Hulu dengan keyakinan bahwa anak kami sudah ada dalam bimbingan tangan yang teguh, dalam penguasaan hati yang jujur. Alangkah ikhlas hati kami meninggalkan dunia yang fana ini di waktu Tuhan telah berkenan, jika kami mengetahui tempat kami di sisi anak kami
sudah digantikan oleh orang yang sepatut-patutnya, Nana. Nana, jika engkau berkenan, penghulu sudah menantikan di luar. Kita langsungkanlah maksud yang baik ini. Tahukah Suparta bahwa kami hendak dinikahkan hari ini? Dokter Suparta sendiri yang berkehendak, Nana, supaya nikah dilangsungkan hari ini. Pada pendapatan ayah, maksud yang baik itu tak guna ditangguh-tangguhkan. Meskipun Ratna ada membantah dalam hatinya atas laku Suparta yang sudah nyata berbuat sekehendak hatinya saja, merajalela atas diri orang lain. Tapi sekonyong-konyong ia pun teringat pula akan kata-kata dan kehendaknya sendiri. Par, bawalah aku kemana hendak kau bawa. Perbuat atas diriku sekehendak hatimu jua. Dunia akhirat aku akan menjadi hambamu. Maka diturutkannya lah ayahnya keluar lalu duduk bersimpuh di muka penghulu bersanding dengan Suparta yang menantikan dia di tempat itu. Penghulu menikahkan keduanya lalu memberi nasihat secara yang galibnya dinasihatkan kepada orang yang baru menjadi suami istri. Yang tidak dibawa-bawa oleh Suparta bermufakat dalam menentukan hari nikah itu hanyalah Ratna sendiri saja. Suparta hendak menangkap merpati yang liar itu dengan sekonyong-konyong lalu hendak menggonggong membawa dia terbang. Tapi sekalian kaum keluarganya sudah tentu, terutama juga kaum keluarga Ratna yang patut ada di bawahnya mufakat. Itulah sebabnya maka Suparta terpaksa pulang dahulu ke rumahnya sehabis dinikahkan. Petang hari kembalilah ia ke tempat perhelatan diantarkan oleh berpuluh-puluh orang kaum kerabat dari Sumedang, laki-laki dan perempuan masing-masing dengan pembawaannya pula. Ibu Suparta ada mengirimkan koper besar berisi pakaian sutra beberapa persalin cukup dengan perhiasan emas dan intan yang bukan sedikit harganya. Di antara tamu Sumedang yang lain-lain ada yang membawa cawan pinggan, piring mangkuk, kain meja, serbet makan, sendok, garpu, pisau, dan sebagainya. Bukan main gugupnya ibu dan bapak Ratna menerima kedatangan mereka itu dan amat terkejutlah mereka melihat pembawaan yang sebanyak itu. Semalam-malaman berpesta, masing-masing tamu memperlihatkan budi bahasa yang sopan serta akuannya dengan tidak sekali-kali ada terbayang-bayang angkuh dan kakunya. Hanya sebelum pernikahan itu dijadikan, benar banyaklah bantah dan topang yang keluar dari pihak itu, karena masing-masing ada berkeyakinan bahwa pertemuan jodoh itu hendaklah setimbang emas dengan emas, setimbang perak dengan perak, setimbang tembaga dengan tembaga, sedang campuran emas dengan perak itu akan menjadikan emas muda, dan campuran emas dengan tembaga akan menimbulkan suasa yang boleh pula menjadi emas lancung. Tapi setelah Suparta menetapkan kehendaknya, baik ibunya maupun keluarganya yang banyak sama menurutlah. Dan tidaklah mereka itu hendak kekurangan pula dalam perkara beradat sopan santun dalam masa berpesta itu. Resmi berkirim pula secara patutnya. Dalam suratnya ia memberi selamat dan mengulang pula akan nasihatnya dahulu yang mengandung maksud cara bagaimana Ratna harus berlaku untuk membeli hati mertuanya. Singa dan macan dapat dijinakan lalu ditundukkan, kata resmi, istimewa manusia yang berakal budi dan bersifat suka dipuji. Demi melihat keadaan serupa itu, Ratna pun mendapat keyakinan bahwa baik buruk yang akan timbul pada masa yang akan datang dalam pergaulannya dengan keluarga suaminya itu akan tergantung pada laku peranginya sendiri. Asal ia pandai membawa diri dalam pergaulan, pandai pula menghargakan diri mereka itu, niscaya kaum keluarga Suparta akan menghargai dia pula. Pada keesokan harinya masing-masing tamu dari Sumedang pulanglah kembali, sedang Suparta membawa Ratna dan kedua mertuanya ke rumahnya di Kuitang. Bagai orang bermimpi, Ratna menaiki rumah suaminya itu, segala yang sudah terlampau menjelmalah ke dalam kalbunya. Kamar Babu Ratna di rumah Kornel, kurungan di kantor komisaris polisi, rumah sakit, landrad, bidara Cina,
Jakarta, bermimpikah ia? Maka mengeluhlah Ratna. Menyesalkah engkau menukar bidara Cina dengan rumah bujang ini? Demikian Suparta bertanya dengan senyum manis. Ratna memandang akan suaminya seolah-olah sedang mengumpat. Hal itu engkau akan lebih mengetahui. Demikian ia menyahut dengan senyum manis pula. Seharian itu keempatnya menghabiskan waktu dengan bergurau-gurau. Suparta bercerita bahwa ia mendapat perlop 14 hari lamanya, tapi ia dipindahkan dari Jakarta ke Bandung. Makin dekat dari Tagog Apu, kata Ibu Ratna dengan gembira. Iya, sahut Suparta. Meskipun pekerjaan di Bandung harus dimulai 14 hari lagi, tapi esok kami bersama-sama dengan ibu hendak meninggalkan kota Jakarta pula. Hendak kemanakah kita? Tanya Ratna. Hendak pindah mulai esok hari dari Jakarta. Ibu kita antarkan sampai ke Tagog Apu. Barang-barang kita untuk di Bandung menyusul di belakang. Dalam sehari 2 hari terpaksa ibu buat beramai-ramai di kampung ibu, karena kami berdua akan menambah isi padang yang luas itu. Oh, jika kita ke rumah ibu, terpaksa akan tidur di beranda muka, kata Ratna dengan tertawa. Insya Allah, sekarang telah dapatlah ayah menerima tamu. Asal tamu itu suka menerima secara kemiskinan ayah, kata Atmaja sambil tersenyum. Ya, asal ada tempat, bolehlah, kata Ratna pula. Tapi pondok kita di Tagog Apu sangat sempit. Jika Suparta dibawa ke sana, dalam 1 jam saja napasnya akan habis sebab sesak. Salah, sahut Suparta. Setengah hari aku sudah tinggal di sana. Jika tidak sangat perlu, aku masih hendak tinggal berlama-lama di rumah itu. Sudahkah engkau datang ke pondok kami di Tagog Apu, Par? Tanya Ratna dengan heran. Sudah. Bohong. Tanyakan pada ibu, tanyakan pada ayah saja, sahut Suparta. Benar, makan, minum di pondok kita, Ratna, kata Atmaja ayah Ratna. Bila engkau ke sana, Par, dan apa yang kau cari? Aku ke sana mencari orang lari, sahut Suparta dengan tersenyum. Kamu, sahut Ratna. Ya, dan napasku tidak sesak, tidak putus. Belum pernah aku merasai makan seenak dan sesedap di situ. Waktu itu pondok kita belum diganti, Ratna, kata Atmaja dengan bunga. Pondok dahulu sudah diganti ya? Tanya Ratna kembali kepada ayahnya. Sudah, sekarang rumah kita sudah agak besar. Kamar 2, pancuran dalam dapur, bilik 2 lapis, tiang kayu, atap genting. 2 kali anak kami yang perempuan berkirim uang. 2 kali anak kami yang laki-laki berkirim uang. Semuanya kami pergunakan untuk mengganti pondok. Dan sekarang kami rupanya tidak akan berlengang-lengang lagi, sebab mendapat tetangga baru yang telah mendirikan rumah besar di dekat rumah kita. Siapakah tetangga itu? Tanya Ratna kepada ayahnya Atmaja. Entahlah, sahut ayahnya. Ayah belum melihat orang yang punya rumah itu. Kira-kira 4 bulan ke belakang. Kata orang pangkat ofisier, seseorang sudah membeli tanah yang berbatas dengan tanah kita. Sampai ke tepi jalan besar tanah sudah dibelinya. Lebih kurang 20 bau. Di seberang jalan ada pula ia membeli sawah 10 bau. Kabarnya tuan itu membeli tanah buat istrinya. Berpuluh orang bekerja keras setiap hari, membuat balong, pancuran, bertembok, kebun bunga, jalan-jalan kecil, dan lain sebagainya. Datang dari kereta api tiang-tiang kayu jati. Papan-papan semuanya sudah diketam, dipahat. Pendeknya sudah habis dikerjakan. Tinggal memasang-masang, menjadikan rumah saja lagi. Ayah amat heran melihat kepandaian orang,
Kayu-kayu itu dipasang diperadu-adukan. Dalam 3 hari sudahlah berdiri. Rumah papan yang amat kokoh dan indah rupanya. Lantai papan, atap pun papan, serambut ukuran tidak bersalahan. Hingga tukang yang mendirikan rumah itu tak usah kerat mengerat atau pahat memahat lagi. Orang Tionghoa datang membawa kaca, lalu kaca itu dipasang pada seanteronya. Datang pula perkakas rumah secukupnya. Kursi, meja, tempat tidur, lemari, perkakas dapur, cawan pinggan, kain-kain pintu. Pendeknya secukup-cukupnya buat pengisi dan menghiasi rumah baru itu. Sedangkan tebat diisi pula dengan ikan yang didatangkan dari Padalarang. Sampai sekarang yang tampak mendiami rumah itu hanyalah seorang bujang saja. Katanya yang punya rumah belum datang. Sudahkah ada rumah itu waktu engkau datang ke Tagog Apu, Par? Tanya Ratna kepada suaminya Suparta itu. Belum ada rumah, tapi aku sudah menampak bahwa tanah di situ amat baik letaknya. Pemandangan pun amat permai di sekelilingnya. Ya, kata Ratna sambil mengeluh. Waktu aku ada di pondok kami, yang tampak lebih dahulu ialah betapa permainya pemandangan di sekeliling tempat itu. Sampailah aku berangan-angan dan menggantang-gantang asap, ingin menjadi orang kaya karena sangat tertarik hatiku dapat mendiami tempat itu. Jawab Ratna kepada Suparta. Esok paginya 2 buah oto telah meninggalkan rumah Dr. Suparta di Kuitang menuju ke Udik. Yang di muka ialah mobil Ford dikemudikan oleh Dr. Suparta sendiri, sedang Ratna ada duduk di sebelahnya. Ibu dan ayahnya Ratna mendapat tempat di bangku belakang. Di belakangnya adalah pengikut sebuah oto sewaan penuh berisi kopor dan segala rupa barang makanan, oleh-oleh dari Jakarta. Selain dari supir dan kawannya yang duduk sebagai penumpang hanyalah Sudarma. Sepanjang jalan Ratna dan Suparta tidaklah berhenti dari bercengkrama dengan tidak diketahui sudah terlampaulah Cikampek, Purwakarta, dan sampailah mereka itu di pegunungan Tanah Priangan yang mengganti hawa Jakarta dengan hawa gunung yang sejuk. Mobil Ford Dr. Suparta yang dikemudikan oleh tangan seorang ahli sport yang teguh sekali-kali tidak hendak mengindahkan jalan mendaki dan berliku-liku, hingga lupalah Dr. Suparta akan segala bahaya yang ada di jalan. Kedua mertuanya yang duduk di bangku belakang berdiam diri karena ketakutan oleh jalan oto yang amat cepat itu. Ibu Ratna telah mendoa-doa kecil sambil memicingkan mata, sedangkan Ratna mulai merasa takut pula, lalu berkata, "Apakah yang kau kejar, Par? Akhirnya kita akan sampai jua ke tempat yang dimaksud, meskipun kau tidak berlaku secara orang yang sedang berlomba." "Oh, iya," sahut Suparta sambil menambah memberi gas. "Di jalan ini jarang-jarang bertemu oto." "Tapi jalan sempit dan berliku-liku," sahut Ratna kepada Suparta. "Sebentar lagi engkau tentu akan pandai pula memegang setir oto, nak. Rasailah olehmu," kata yang memegang setir. "Jalannya masih terlalu lambat, tapi penumpang yang lain akan menyangka bahwa jalan itu terlalu kencang. Itu semuanya perasaan saja." Ratna tidak membantah lagi karena percaya akan kecakapan sopir itu. Suparta meneruskan jalan dengan 60 km ke atas. Setelah sampai ke muka rumah baru yang diceritakan oleh ayah Ratna, maka dengan sekonyong-konyong Suparta membelokkan setir, memasukkan otonya ke halaman rumah itu. Sebab terkejut oleh laku membelok dengan tidak disangka-sangka itu, hingga oto berasa hendak terbalik di dalam perjalanan yang sekeras itu. Maka terpekiklah Ibu Ratna, sedang ayahnya berseru dengan gugup, "Astaga, rumah orang agan, bukan di sini rumah ayah," kata Atmaja kepada Suparta. Oto berhenti di muka rumah. Suparta turun lalu membuka pintu di tempat duduk Ratna dan membimbing tangan istrinya serta menurunkan dia dengan perkataan,
Selamat datang di pondok kita, Nana. Ratna amat tercengang melihat kepada sehelai papan yang dilekatkan papan di muka rumah di bawah atapnya dan berukir perkataan Ratna. Rumah siapa, Par? Demikian ia bertanya dengan ragu-ragu. Sementara itu ibu dan bapaknya pun sudah pula turun, masing-masing memandang berkeliling dengan amat herannya. Naiklah, Nana, naiklah, Bu, naiklah, Pak, ini rumah kita, kata Suparta kepada semuanya. Seorang bujang berpakaian jongos datanglah menyongsong ke halaman. Selamat pagi, Oyo, kata Dokter Suparta, dan sambil menunjuk kepada Ratna. Inilah juraganmu, makanan sudah sedia. Oh, bagus, perutku lapar, tidak terkira-kira. Pasanglah meja buat 5 orang. Oto di belakang berisi iparku, turunkan barang-barang. Tapi lebih dahulu sediakan kopi 5 cangkir. Kepala pusing, kerongkongan kering. Marilah, Bu, mari kita naik ke rumah dan melihat-lihat ke dalam, kata Suparta kepada semuanya. Ibu izin, kata Ibu Ratna kemalu-maluan. Asa gemetar telapak kaki ibu memijak lantai ini. Mustahil, sahut Suparta. Nah, ini kamar muka. Sudarma kita tumpangkan di sini. Ini kamar tamu. Ibu dan bapak kita masukkan kemari. Rumah ibu tinggal kosong, sahut Ibu Ratna. Benar, kata Ratna. Ibu baru mempunyai rumah baru, sudah tentu ia ingin hendak mendiami rumah itu. Baik, tapi kita akan berlama-lama di sini selama perlop kita. Alangkah senang hatiku jika kita dapat berkumpul-kumpul. Rumah ayah hanya 2 langkah dari tempat ini, kata Atmaja. Sungguh pun berasing-asing, umpama serumah jua. Umpama serumah jua, hanya setiap petang Sabtu saja kami datang kemari. Tanah ini demikian juga sawah di Lebak. Ayah usahakanlah buat kehidupan ayah, kata Suparta kepada mertuanya Atmaja. Ibu Ratna menyusun jari sambil membaca doa puji-pujian. Ratna kembali ke beranda muka sambil memandang ke lembah yang terbentang di bawah kakinya. Maka menolehlah ia kepada suaminya yang menurutkan dia dari belakang. Lalu bertanya dengan ragu-ragu. Par, bermimpikah aku? Bermimpikah aku? Kata Ratna. Tamat pemirsa. Demikianlah roman klasik Pertemuan Jodoh. Happy ending ya pemirsa. Mudah-mudahan di malam esok Bang Elgi bisa kembali lagi membawakan roman klasik yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.